Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Masih lanjutan dari kitab Al-Manzumah Al-Ha'iyah dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, masuk ke bait ketiga di halaman 464. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala aqidatus salafi fi kalamillahi azza wa jalla, yaitu pembahasan terkait tentang akidahnya para salaf dalam sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nadhim rahimahullah wa qul ghairu makhluqin kalamu kamalikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Berkata al-musannif, qul, katakanlah, ucapkanlah, ghairu makhluqin kalamu malikina, bukan makhluk kalamu malikina, yaitu ucapan Rabb kita, ucapan Raja kita, yaitu Allah. Maka kalam Allah itu bukan makhluk. Katakanlah. Katakanlah di sini maknanya yakinilah, imanilah. Ucapkanlah kalam Allah bukan makhluk. Bidzalika danal atqiya wa afsahu. Maka bidzalik, dengan demikianlah, danal atqiya'u, al-atqiya, orang-orang yang bertakwa dari kalangan para salaf, para a'immah, mereka dana, mereka beragama dengan keyakinan tersebut, wa afsahu, dan mereka melantangkannya, mereka mengucapkannya kepada umat. Wa afsahu, mereka melantangkannya, mengucapkannya kepada umat, yaitu dilantangkannya akidah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Jadi paham di sini matan di bait ini, waqul, ucapkanlah, ghairu makhluqin, bukan makhluk, kalamu malikina, ucapan Malik kita, yaitu Allah tabaraka taala. Bidzalika, dengan hal tersebutlah, danal atqiya'u, orang-orang yang bertakwa beragama, wa absahu, dan mereka tidak hanya beragama dan juga menyampaikannya, melantangkannya. Baik, mereka mengatakannya dengan suara lantang. Nah, kemudian penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala asy-syarh min aqidati ahli sunnati wal jama'ati minas sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum, maka di antara akidah ahli sunnati wal jamaah,
yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Apa akidah Ahlussunnah? Annahum la yashukkun, bahwa mereka tidak ragu bi annal Qur'ana kalamullahi haqiqatan, bahwa Al-Quran adalah kalamullah secara hakiki. Takallamallahu bihi subhanahu wa ta'ala, maka Allah berbicara dengan kalamnya, dengan pembicaraannya subhanahu wa ta'ala. Wa auhahu ila Jibril alaihissalam, dan Allah mewahyukan kalamnya tersebut kepada Jibril alaihissalam. Fasami'ahu Jibril minallah, maka Jibril mendengarnya dari Allah. Perhatikan perkataan Syekh, Jibril sami'ahu Jibril minallah. Jibril mendengarkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya kalamullah masmu' dapat didengar. Kalamullah masmu' dapat didengar, otomatis itu dengan huruf dan suara. Nah, kalangan yang menyimpang dalam bab ini itu ada dua tipe manusia. Yaitu yang pertama Jahmiyah, Mu'tazilah. Mereka sama-sama bersepakat untuk menolak sifat-sifat Allah, terkhusus dalam bahasan kita kali ini. Yaitu Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menolak Allah punya sifat kalam. Kata mereka Allah nggak punya sifat kalam, kata mereka. Dan mereka membuat syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang mereka lontarkan ke hadapan manusia agar manusia bimbang, ragu, apakah benar Rabb Allah Taala itu punya kalam, bisa berbicara. Mereka buat ragu hal tersebut. Yang mereka pun juga dibuat ragu oleh orang-orang Yahudi. Karena Mu'tazilah atau Jahmiyah itu mengambil akidahnya dari Yahudi. Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Yang Syekh menukil dari kitab Al-Fatwa Al-Amawiyah Al-Kubra di Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, dan juga ini dikutip oleh Ibnu Katsir di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ini kelompok menyimpang pertama terkait hal ini, yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Apa penyimpangan mereka? Mereka menolak sama sekali Allah punya sifat kalam. Kelompok yang menyimpang kedua yaitu kalangan Asy'ariyah. Asy'ariyah dan juga Kullabiyah. Kalangan Asy'ariyah mereka mengatakan tidak seperti pendapat atau perkataan Mu'tazilah Jahmiyah. Otomatis mereka menetapkan Allah punya sifat kalam. Loh, kalau begitu sama dong dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat kalam, berbeda dengan Jahmiyah, Mu'tazilah. Tidak, berbeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah. Dari sisi apa? Dari sisi kaifiyat, bagaimana menetapkan sifat kalam tersebut. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sifat kalam, kalamullah, qala Allah, kalau Allah berfirman qala Allah, yaqulullah, wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi haditsa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ayat-ayat yang lain, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kalamullah itu biharfin wasautin, itu dengan huruf dan suara. Artinya didengar, Jibril mendengarnya. Tatkala Allah berbicara kepada Musa, Musa mendengarnya. Tatkala Allah berfirman kepada Iblis, Iblis mendengarnya. Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, Adam mendengarnya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka Jibril Rasulullah SAW pun mendengarnya ketika menerima perintah sholat. Adapun Asy'ariyah, mereka berpendapat kalamullah itu kalam nafsi. Kalam nafsi, yaitu kalam yang kalau Allah berfirman kepada Musa, maka tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi apa? Langsung terletak di relung kalbunya Musa, itu kalamullah. Karena mereka Asy'ariyah berpendapat kalamullah itu qadim, dahulu, tidak ada lagi. Maka mereka berpendapat bahwasanya kalamullah tersebut, mereka mengatakan bahwasanya kalamullah la yatajazza wa la yata'abbad, tidak terbagi-bagi. Kalamullah itu tidak terbagi, tidak ada parsial-parsialnya. Jadi kalamullah itu satu saja. Kalamullah ma'nan wahidun
fil azali. Itu maknanya satu aja di azali. Satu aja kalamullah. Tidak abadi. Adapun ahli sunnah wal jamaah menetapkan kalamullah itu bukan hanya sifat zatiyah yang abadi, yang azali, tapi juga abadi, sifat fi'liyah. Artinya nggak azali abadi? Yang baru bergabung ini diantaranya ya sebagian santri. Ngerti nggak azali itu apa? Belum. Nah, azali itu ialah yang tanpa awal. Dahulu, qadim. Dahulu. Nah ini Asy'ariyah menyatakan sifat Allah qadim. Nah benar, Ahlussunnah wal Jamaah juga menyatakan demikian. Tapi Asy'ariyah menyatakan kalam Allah la yatajazza wa la yata'abbad, yaitu tidak terbagi, tidak berbilang, tidak ada parsialnya. Jadi cuma satu saja. Maka ketika Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Jibril, itu tidak ada suara, tidak ada huruf. Jadi bagaimana Jibril, Musa mendengarnya? Itu kalam nafsi. Sebagian Asy'ariyah berpendapat Jibril langsung mengambil dari Lauhul Mahfuz. Batil ini, ya. Bisa paham sini? Jadi kalam nafsi. Kalau bahasa kita, Allah berfirman kepada Musa, maka Musa langsung mendengar, langsung tidak mendengarnya, tetapi langsung merasakan di qalbu. Ini pemahaman siapa? Asy'ariyah. Kenapa mereka berpendapat demikian? Mereka berpendapat demikian kalau kalamullah, firman Allah itu ada suara. Itu ada suara, ini akan melazimkan, berkonsekuensi adanya keserupaan dengan makhluk. Di mana makhluk? Saya, Anda, kita semua makhluk. Kalau kita bersuara, maka itu ada namanya makharijul huruf, makharijus saut, tempat keluarnya huruf, tempat keluarnya suara. Bukan begitu? Ada namanya halq. Makanya kenal huruful halq, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, 6 huruf di situ. Ada namanya lisan, dua bibir, lidah. Nah, kata Asy'ariyah, kalau Allah punya suara, kalau Allah itu bersuara, maka nanti seperti makhluk. Oleh karena itu, kalau Allah tidak seperti makhluk, maka tanpa suara. Jadi gimana? Kalam itu azali, maknan wahid, maknanya cuma satu. Jadi bagaimana ketika nanti Allah Ta'ala berfirman kepada Musa di Bukit Thor, itu Musa langsung mendengar di relung qalbunya, bukan di telinganya. Kalam nafsi, akal-akalan. Maka mereka memuat rumus terkait hal ini dalam bingkai ilmu kalam. Batil, akal-akalan. Akal-akalan. Gak ada yang diyakini dengan akidah demikian dalam menyikapi sifat kalam oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW rumus-rumus batil seperti ini. Paham tuh? Ya. Barakallahu fiikum. Jadi kalamullah dengan suara. Lanjut lagi. Ini karena poin ini penting. Fasami'ahu Jibrilu minallah. Maka Jibril mendengarnya dari Allah. Ini poin ini enggak diterima oleh Asy'ari. Ditolak oleh mereka, dibatilkan oleh mereka. Ini poin ini. Nah, kenapa Asy'ari menolak demikian? Tadi katanya. Karena kalamullah, kalau ada suara berarti ada makharijul huruf, makharijus saut. Ada makharijul huruf, ada makharijul aswat, tempat keluarnya suara-suara. Ya, tempat keluarnya. Butuh adanya tenggorokan, butuh adanya lisan. Allah enggak seperti itu katanya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Cakep. Bingkainya. Ya, pakai ayat tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Batil. Tidaklah melazimkan suara itu keluar dari satu zat yang punya makharijul huruf, makharijus saut. Enggak melazimkan demikian. Nabi SAW ketika ganti mimbar, dahulu mimbar kayu yang lama diganti dengan mimbar yang baru, maka mimbar yang lama nangis. Kalau nangis keluar suara. Berikutnya, ketika Nabi SAW melewati batu, kayu, pohon, mereka semuanya mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Mana makharijul huruf dari, mana makharijul aswat dari batu? Ada lisan, ada tenggorokan. Gak ada demikian.
Bahkan tidak mesti yang tanpa punya perangkat-perangkat untuk mengeluarkan suara dan huruf itu tidak mesti dia menjadi benda mati yang tidak mengeluarkan suara. Bahkan kulit-kulit manusia di akhirat nanti akan bersuara. Allah yang akan menjadikannya suara. Lihat kulit-kulit kita. Ada makharijul aswad, ada makharijul huruf, ada enggak? Enggak ada demikian. Maka itu batil yang diyakini oleh Asy'ariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait kulit-kulit yang berbicara nanti di hari kiamat kelak. Allah taala berfirman, "Wa qalu," dan mereka berkata orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir ketika mereka kaget, kulit-kulit mereka bersaksi atas keburukan mereka, atas tindakan jelek mereka, maksiat mereka di dunia. Wa qalu li juludihim. Orang-orang kafir ini berkata kepada kulit-kulit mereka, "Lima syahidtum alaina." Kenapa kalian bersaksi wahai kulit-kulit kami? Kenapa kalian bersaksi untuk memberatkan kami? Qalu antaqanallah. Kulit-kulitnya mengatakan antaqanallah. Allah yang membuat kami bicara. Maka tidak melazimkan kalau bersuara itu mesti punya makharijul huruf, makharijul aswad, tidak melazimkan demikian. Maka Asy'ariyah batil dalam penganggapan mereka seperti ini. Justru ketika mereka menganggap kalau Allah punya suara, nanti kalau Allah punya suara seperti makhluk, itulah tasbih. Itulah bentuk penyerupaan Allah dengan makhluk. Itulah takyif, mulai membagaimanakan, memikirkan bentuk sifat Allah. Batil. Di sini paham nggak, Rusji? Insya Allah apa nih? Paham apa enggak? Hah? Ngerti sekarang perbedaan penyikapan sifat kalam bagi Allah antara Asy'ari dan Ahli Sunnah. Asy'ari menetapkan sifat kalam. Nah, jangan salah. Asy'ari menetapkan sifat kalam. Cuma mereka mengambilnya dari Ibnu Kullab dengan madhabnya Kullabiyah. Kullabiyah inilah yang berpendapat bahwasanya kalam Allah dalam sebuah pendapat ibaratun anillah, hikayatun anillah, itu bukan suara yang Allah beri firmankan kepada Jibril. Itu cuma hikayat atau ibarah dari kalam Allah. Hanya ungkapan dari kalam Allah yang azali, yang dahulu. Jadi bukan kalam Allah yang hakiki, yang plek begitu. Oleh karena itulah di buku-buku akidah Asy'ariyah, buku akidah Asy'ariyah apapun, mereka menetapkan kalamullah bila aswat, bila saut, bila harf, tanpa huruf, tanpa suara. Maka mereka mengatakan lafaz Al-Quran yang dilantunkan oleh qari itu makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi lafaz Al-Quran, al-malfuz, al-maqru, al-matlu yang dibaca dari kitab Allah itu makhluk. Batil apa enggak? Batil. Ini pemahaman ahli bid'ah. Adapun ahli sunnah kalamullah, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Karena Al-Quran kalam itu adalah sifat dari Allah. Sifat dari Allah bukan makhluk. Zat dan sifat Allah bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, sifat Allah. Paham sini? Nah, yang kita ucapkan tadi padul-padul, baca ayat Al-Quran, baca surah, baca Al-Fatihah, yang dia ucapkan itu adalah kalamullah. Kalau Asy'ari itu makhluk. Itu makhluk. Ahlus sunnah kalamullah. Ngerti sini? Paham gak sini? Apa dalil yang dilafadzkan itu adalah kalamullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Apabila salah seorang musyrikin istajaraka, minta suaka perlindungan kepada engkau wahai Nabi, fa'ajirhu, maka berilah dia perlindungan, berilah dia suaka. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai kalau dia sudah berada di negeri-negeri kaum muslimin, di tengah kaum muslimin, hatta yasma'a kalam Allah, supaya nanti dia bisa mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah dari mana?
hatta yasma'a, hingga dia mendengar kalam Allah, mendengar kalam Allah. Di Al-Quran Allah tegaskan demikian. Mendengar kalau Al-Quran dari mana? Maka kata para ulama untuk membantah pemahaman lafziyun ini, mimman yasma, dari mana si musyrikin ini yang dapat suaka politik ini mendengar Al-Quran dari mana? Kalau bukan dari tilawahnya kaum muslimin, qiraahnya kaum muslimin, bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh kaum muslimin, sehingga dia mendengarnya, mentadaburinya, dan diharapkan dapat hidayah dengannya. Ngerti sini? Syamul, paham syamul. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Qala wa nazala bihi ila Muhammadin sallallahu, dan Jibril menurunkannya kepada Muhammad sallallahu, wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila ummah, dan Nabi Muhammad sallallahu menyampaikannya kepada umat Al-Quran ini. Gak ada yang terkurang sedikit pun, gak ada yang ditambah. Ya, gak ada yang dikurang, gak ada yang ditambah. Kalaupun ada pengurangan, itu langsung dari Allah dengan dimansuh, dihapus, diganti ayat yang lain. Ya, yang sepadan atau yang lebih sempurna. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Quran ini tanzil, diturunkan ya dari Rabbul Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin, yang dibawa turun oleh Ruh Al-Amin, yaitu Jibril. Ruh, malaikat yang amin, terpercaya. Allah sifati Jibril sebagai Al-Amin. Maka Jibril nggak ada mengurangi atau menambah sedikit pun. Terpercaya. Jibril diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada Rasulullah apa adanya. Ala qalbika litakuna minal munzirin, yang diturunkan Jibril kepada qalbumu wahai Nabi, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, karena Nabi SAW adalah orang Arab. Maka dengan bahasa Arab yang paling fasih, dengan puncak ilmu gramatikanya bahasa Arab, puncak balaghahnya, puncak adabnya, puncak bayannya, puncak nahunya, puncak sarafnya, itu puncaknya semua. Ai takallama bihi wa nazala min indih, yaitu kemudian latanzilu rabbil alamin, Al-Quran ini yang diturunkan dari Rabbul Alamin, takallama bihi, yaitu Allah berfirman dengannya, wa nazala min indih, dan Allah menurunkannya dari sisinya subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi Ruhul Amin, yang dibawa turun oleh Ruh Al-Amin, huwa Jibril, dia adalah Jibril al-muwakkalu bil wahyi, yang diwakilkan untuk menyampaikan wahyu. Ala qalbika litakuna minal munzirin, yang diturunkan Jibril ke dalam kalbumu wahai Nabi, agar kau menjadi orang yang memberikan peringatan. Hada khitabun lil Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dialog ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, bi annahu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam talaqahu, menerima Al-Quran tersebut an Jibril, dari Jibril alaihissalam, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, lughatul Quran annahu arabi, bahasa Quran bahasa Arab, wa huwa afsahul lughat, dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling fasih di dunia. Kosakatanya jutaan, lebih dari itu. Perubahan struktur grammar, perubahan makna, bahkan bisa berbanding terbalik. Perubahan huruf, perubahan harokat, itu perubahan makna. Maka rugi kalau kita tidak mau mempelajari bahasa Arab ini. Ya. Baik, wa qala subhanahu, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Jibril itu adalah Rasul, utusan yang mulia, yakni Jibril alaihissalam. Dzil quwwati 'inda dzil arsy, yang memiliki kekuatan di sisi arsy, wallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Makin, apa makna makin? Yakni Jibril alaihissalam. Atahullahu quwwatan, Allah memberikan kepadanya, kepada Jibril, kekuatan. Wa atahullahu makanatan wa qurban minhu, dan Allah memberikan kepadanya, kepada Jibril, kedudukan dan juga kurban, kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Muta'in sama amin. Muta' itu tuti'uhul malaikah. Malaikat yang lain mentaatinya. Amin. Amin, yaitu amin, aminun ala wahyillahi azza wajalla, yaitu Jibril. Jibril dia ini terpercaya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hada awsafu Jibril alaihissalam, maka ini adalah sifat-sifatnya Jibril alaihissalam, bahwa aminun ala wahyillah, yang Jibril ini sangat dipercaya untuk menyampaikan wahyu Allah. La yazidu fihi wa la yanqus. Jibril tidak menambahkan sedikit pun, apalagi mengurangi. Wa inna ma yuballighuhu kama tahammalahu 'anillahi azza wa jalla. Hanya saja Jibril ini hanya menyampaikan sebagaimana yang dia pikul dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia ambil amanah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian Allah taala berfirman, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum, dan tidaklah teman kalian ini, yakni Muhammad SAW. Itu sahibnya aslinya Nabi Muhammad SAW adalah sahibnya orang-orang musyrikin Quraisy. Bimajnun, dia bukanlah majnun, orang gila, kama yaquluhul musyrikun, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, nafa'anhul junun. Maka Allah menafikan kegilaan dari beliau alaihi salatu wassalam. Wa laqad ra'ahu, dan sungguh beliau Nabi SAW telah melihatnya, yaitu melihat Jibril. Ra'a Jibril alaihissalam, yaitu Nabi SAW melihat Jibril ala suratihi, yaitu dalam bentuk aslinya, yaitu malakiyah, dalam bentuk suratihi malakiyah, al-malakiyah, dalam bentuk asli malaikat. Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk asli itu 2 kali. Satu di dunia, di padang pasir di Mekah, satu lagi ketika peristiwa Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Adapun melihat Jibril yang lainnya itu dalam bentuk manusia, dalam hadis Jibril yang dikenal, ya, atau yang lainnya. Ra'ahu fawqahu bibathai Makkah. Maka Nabi SAW melihat Jibril, beliau melihat Jibril, ya, yaitu di atas padang pasir di Mekah, di atas padang pasir di Mekah. Bil ufuq. Kemudian Syekh membawakan ayat bil ufuq. Walaqad ra'ahu bil ufuqi, dan sungguh beliau melihat Jibril di ufuk, yakni ananas sama, yaitu di ufuk langit. Wa ra'ahu ru'yata iyan, dan beliau Nabi Muhammad SAW melihat Jibril itu ru'yata iyan, yaitu dengan mata telanjang, ya, dengan mata langsung. Summa qala, kemudian Allah jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala berfirman, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, kemudian dia Muhammad SAW melihat Jibril nazlatan ukhra, di waktu yang lain. Ai ra'a Muhammad SAW Jibril ala suratihi marratan tsaniyatan 'inda sidratil muntaha lailatal mi'raj, yaitu Muhammad SAW melihat Jibril ala suratihi, dalam bentuk aslinya kedua kalinya, ya, ketika, ya, di Sidratul Muntaha pada waktu Lailatul Mi'raj, malam Mi'raj. Ya, lihat itu di footnote nomor 1, Rawah Muslim Imam Muslim meriwayatkan fil iman bab fi dzikri Sidratul Muntaha. Qala Zir ibn Hubaysh, berkata Zir bin Hubaysh, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma kadzaba al-fuadu ma ra'a, yaitu ma kadzaba al-fuadu, hatinya, yaitu hatinya Muhammad SAW, kalbunya tidak mendustakan ma ra'a, apa yang ia lihat. Qala ra'a Jibril alaihissalam, makna ayat ini adalah melihat Jibril alaihissalam, lahu 600 janahin. Jibril ini memiliki 600 sayap.
600 kepakan sayap. Masya Allah. Ya. 600 sayap. Ya, kemudian kembali ke atas. Wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu ra'a Jibril ada suratihi. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, allati khalaqahu Allahu 'alaiha marratain. Yang Allah menciptakannya 2 kali Nabi sallallahu melihatnya. Marratan fi Makkah wa marratan fil mala'il a'la 'inda sidratil muntaha. Yang pertama 1 kali di Mekah, di padang pasir di Mekah, dan 1 kali lagi di tempat yang paling tinggi di Sidratul Muntaha. Itu langit ke-7 yang paling atas. Langit ke-7 yang paling atas, Sidratul Muntaha. Dan di situ ada Baitul Ma'mur. Ya, di atasnya air, samudra. Ya. Kemudian wa ma'ada dzalik, dan selain dari itu, fa inna Jibril ya'ti ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin. Selain dari 2 peristiwa itu, maka Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk pria, seorang pria. Wa indahu ashabu yarawnahu rajulan, dan ya, di sisi beliau ada para sahabat beliau yang melihat Jibril pun dalam sosok pria. Ya, dalam hadis kedua Jibril, ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina dzata yaum tala alaina rajul. Kata Umar kan, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang sesosok pria. Ya. Kemudian mendekatkan diri. Ya, sampai duduk mendekat, pada dalaman dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman, anil Islam," gitu kan. Dijawab oleh Nabi. "Shadaqta," kata dia. Kata Umar, kami heran, dia ngajak, dia benar gitu. Ya, li'annahu la yutiquna ru'yatahu ala suratihi al-malakiyah. Karena mereka para sahabat gak bakal sanggup melihat Jibril dalam bentuk asli malaikat. Gak akan sanggup. Pasti bisa menghancurkan tubuh, menghancurkan mata, menghancurkan organ-organ tubuh kita. Nggak bisa lihat seperti itu. Orangnya baru melihat yang besar aja melongo, bukan yang melihat kepalanya di Sidratul Muntaha. Gimana? Sayapnya 600. Loh, gimana ini? Ya. Baru melihat ya gedung yang tinggi-tinggi melongo. Begitu. Saumul, sudah pernah jalan-jalan ke Monas? Sudah. Melongo enggak? Enggak kan? Terus Ji, sudah jalan-jalan? Udah, Masya Allah. Enggak melongo kan? Enggak. Di Ambon banyak kayak begitu ya. Ada enggak? Iya. Fahada tausiqun li sanadil Qur'anil Karim. Maka ini adalah penguatan ya bagi sanad Al-Qur'anul Karim, annahu talaqqathu ummat Muhammadin sallallahu an Muhammadin an Jibril anillahi azza wajalla wa huwa kalamullah. Ini sanadnya. Bahwasanya Al-Qur'an tersebut talaqqathu ummat Muhammadin, diterima oleh umatnya Muhammad sallallahu an Muhammadin, dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat menerima Quran dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menerimanya dari Jibril, dan Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kalam Allah, maka Al-Quran tersebut adalah kalam Allah. Wa amma idafatuhu ilal malak, adapun penyandarannya kepada malaikat, semisal firman Allah, innahu laqaulu rasulil karim, sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan Rasul yang mulia, utusan yang mulia, yaitu Jibril. Maksudnya ini adalah ucapan yang dibawa Rasul yang mulia. Ya, wa idafatuhu ila Muhammadin sallallahu, atau Al-Quran ini disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu. Dalam firman-Nya, wa innahu laqaulu rasulil karim,
Wa ma huwa biqaulin syair. Yaitu sesungguhnya Al-Quran ini adalah benar-benar ucapannya Rasul yang mulia, dan dia bukanlah ucapan seorang penyair. Loh, kok ucapan Nabi, ucapan Jibril? Itu maksudnya ucapan kalamullah yang dibawa oleh Rasul yang mulia. Kata Syekh Wahya, idhafatu tabligh, itu hanyalah idhafatu tabligh, penyandaran yang disandarkan kepada yang menyampaikan. Tetap aslinya itu ucapan yang pertama kali mengucapkan, yaitu Allah. Pahamnya di sini. Nah, ya, Pak Muhammad SAW wa Jibril alaihissalam kilahuma mutahammilun wa muballighun li kalamillahi. Maka Nabi Muhammad SAW, Jibril alaihissalam, keduanya hanya mutahammil, orang yang membawa, muballigh, ya, yang menyampaikan kalam Allah, yang menyampaikan kalam. Sama seperti dai, ada yang menyampaikan sebuah kalimat-kalimat yang baik berupa ayat Quran, hadis Nabi, petuah ulama. Hadirin yang mendengar, wah, ucapan dai ini penuh dalil misalnya. Oh, ucapan dai ini meresap di kolbu. Padahal yang diucapkan dai tadi kalamullah, bukan ucapan si dai. Hadis Nabi bukan ucapan si dai, bukan ucapan si penceramah, tetapi orang yang ketika mendengar mengatakan, oh, ucapan dai, perkataan dai. Itu namanya apa? Idhafatu tabligh, penyandaran kepada yang menyampaikan. Tapi tetap aslinya itu adalah ucapan yang pertama kali menyampaikan, yaitu Allah. Paham sini? Nah, wal kalamu innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an. Dan yang kalam itu, kalamullah itu disandarkan, hanya disandarkan kepada yang mengucapkannya mubtadi'an, pertama kali. La ila man qalahu muballighan muaddiyan, bukan disandarkan kepada yang mengucapkannya hanya menyampaikan atau ya muaddiyan, menjalankan amanah, bukan. Li'annahu la yumkinu an yakuna al-kalamu min salasatin, karena enggak mungkin Al-Qur'an tersebut, kalam itu berasal dari 3 zat yang berbeda, dari Allah, dari Muhammad SAW, dari Jibril. Batil seperti ini, enggak mungkin. Allahu akhbar annahu kalamuhu, maka Allah mengabarkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamnya. Wa adafahu ila Rasul al-malaki wa ila Rasul al-bashari, maka Allah menyandarkannya kepada utusan dari kalangan malaikat Jibril dan utusan dari kalangan basyari, manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Min babi idhafati tabligh fahasb, itu merupakan bagian dari penyandaran tabligh fahasb, itu saja, nggak ada yang lain. Ya, wa huwa kalamullahi ibtidaan, yaitu kalamullah ibtidaan, yang pertama kali. Wa huwa kalamu Jibril Muhammad wa Jibril wa Muhammadin sallallahu tablighan anillahi azza wa jalla. Dan itu adalah ucapan Jibril dan ucapan Muhammad sallallahu itu tablighan, hanya untuk menyampaikan dari Allah azza wa jalla. Bisa dipahami sini? Kemudian la yashukku al-muslimuna bihada. Ini boleh Anda baca la yashukku atau la yashak. Ya, la yashukku atau la yashukka. Kalau la yashukka berarti itu fi'il mudhari majzum. Ya, majzum. Kalau la yashukku itu berarti la-nya la nahiyah. Kalau la yashukku la-nya la nafiyahnya. Ya, la nafiyah. Maka kalau pakai la nahiyah, janganlah muslim ragu terkait hal ini. Atau kalau pakai la nahiyah, la yashukku al-muslimuna bihada, maka kaum muslimin tidak ragu atas hal ini. Ya, begitu. Bisa dipahami. Annahu kalamullah, enggak boleh ragu di sini. Al-Qur'an kalamullah, munazzalun ghairu makhluqin. Al-Qur'an itu diturunkan dan bukan makhluk. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitab, sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Alkitab ini, yaitu Al-Quran. Wa qala ta'ala tanzilul kitabi minallah,
Al-Quran ini diturunkan. Ya Allah Ta'ala menurunkan kitab ini dari Allah. Wa qala munazzalun min rabbika bil wahyi. Al-Quran ini diturunkan dari Rabbmu dengan wahyu. Ini nggak boleh ragu, karena di luar sana kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah membuat ragu bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah. Di antara mereka ada yang memelintir ayat, di antara mereka ada yang mengarang-arang bebas. Yang memelintir ayat, semisal di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Wa kallamallahu Musa. Yang baru belajar ajrumiyah, yang santri ini. Apa i'rabnya lafaz jalalah di sini, Iqbal? Wa kallamallahu Musa. Apa i'rabnya? Fa'il. Maka yang berbicara adalah siapa? Musa atau Allah? Allah. Ditambah lagi pakai maf'ul mutlaq, taklima. Maka maf'ul mutlaq dalam ilmu nahwu ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah litaukid, untuk menegaskan. Menegaskan dari amilnya, yaitu kallama. Maka Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Oleh Mu'tazilah diganti. Oh, itu bukan fa'ilnya, bukan pelaku dari kata kerja kallama, berbicara bukan Allah, tapi siapa? Musa. Harakatnya diganti oleh mereka. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa yang berbicara kepada Allah. Mereka akan bingung ketika mereka mendapati ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Nah, lo bingung mereka di sini. Karena wa kallamahu, domir ha, maf'ulun bih, itu kalau domir yang bersambung dengan fi'il, pasti dia maf'ul bih muqaddam, objek. Gak mungkin jadi fa'il pelaku. Rabbuhu, maka mesti jadi fa'il. Ya, bisa dipahami sini. Ngerti gak? Maka Mu'tazilah akan bingung. Ya, makanya belajar bahasa Arab ya. Yang belum belajar bahasa Arab, semangat belajar. Karena sulit kita mentadaburi Al-Quran tanpa pengetahuan di bahasa Arab. Tadaburnya sulit. Antum baca terjemah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa terjemahannya? Di Al-Quran yang antum baca. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya pada Engkau kami minta pertolongan. Kalau orang yang ngerti nahwu tidak seperti itu mentadaburi, dia akan paham iyyaka ini maf'ul muqaddam dengan dhamir munfasil. Maka ini memberikan faedah al-hasr, pembatasan. Iyyaka na'budu, amilnya diakhirkan li ifadatil hasr, untuk memberikan pembatasan, wa taukid, dan penegasan. Jadi maknanya itu nggak bisa diungkapkan lewat terjemahan. Itu hanya bisa dirasakan di relung qalbu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini baru di Al-Fatihah. Hanya kepada Engkau ya Allah. Hanyanya itu sulit diungkapkan. Itu dipahami lewat ilmu nahwu. Baru alhamdulillah. Alnya ini apa? Al-istidrakiyah. Nah ini beda. Sedangkan kita diperintahkan untuk mentadabburi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah di kalbu-kalbu mereka sudah terkunci? Nah, yang sedang belajar bahasa Arab semangat. Belajar bahasa Arab. Enggak ada alasan saya karyawan, saya ini, saya itu. Nah, semangat. Tapi enggak bisa-bisa, belajar aja. Bisa enggak bisa, ya udah berusaha, udah doa, ya belajar. Ya. Yang penting mati dalam keadaan menuntut ilmu. Mau mati dalam keadaan bisa kek, enggak kek, begitu. Ya enggak harus jin. Baik. Mana sekarang? Nah, ya, itu tadi keraguan yang pertama dilontarkan oleh kaum Mu'tazilah. Mereka mengganti wa kallamullaha Musa. Atau mereka mengatakan begini ya. Ini syubhat yang dibantah oleh Syekhul Islam di kitab beliau Majmu' al-Fatawa.
Itu kaum Mu'tazilah mengatakan, okelah wahai Ahlussunnah, wa kallamallahu Musa taklima. Okelah Ahlussunnah, kamu menetapkan bahwa Allah berbicara kepada Musa. Maka berarti kalau Allah berbicara kepada Musa, maka Allah namanya Al-Mutakallim, yaitu yang berbicara. Setuju Ahlussunnah? Maka Ahlussunnah yang polos akan menjawab, iya setuju. Yang berbicara Allah apa Musa, wahai Ahlussunnah? Ditanya oleh Mu'tazilah. Ya Allah, ayatnya wa kallamallahu Musa taklima, begitu kan. Dan Allah berbicara pada Musa. Berarti yang bicara Allah. Kata Mu'tazilah, iya begitu. Kata Mu'tazilah, wahai Ahlussunnah, apakah engkau tidak tahu bahwa makna al-mutakallim itu maknanya yang berbicara, maknanya adalah khaliqun lil kalam, yang menciptakan pembicaraan. Jadi isi pembicaranya apa? Kalamullah, Al-Quran. Maka Allah yang menciptakan pembicaraan. Ahlussunnah yang polos akan bengong. Oh gitu ya. Oh, baru tahu saya. Itu khaliqun lil kalam. Ini pendapat Mu'tazilah. Ahlussunnah yang polos akan bengong. Oh iya, kalau begitu saya setuju bahwa Allah yang berbicara, yang menciptakan kalam. Tapi Al-Quran kalamullah. Iya, Al-Quran kalamullah. Ditipu oleh Mu'tazilah. Al-Quran kalamullah, serah deh katanya. Serah deh Al-Quran kalam. Tapi kamu yakini Allah yang berbicara. Makna yang berbicara khaliqun lil kalam. Oh iya iya. Kalau meyakini demikian, sama aja meyakini Al-Quran adalah makhluk. Khaliqun lil kalam. Berarti Allah yang menciptakan Al-Quran. Kalau diciptakan namanya makhluk. Ini dibantah oleh Syekhul Islam. Syubhat ini. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa hadha alladhi qaluhu la yu'rafu fil lughatil Arab. Dan yang diucapkan oleh Mu'tazilah ini enggak pernah sedikit pun dikatakan, diucapkan oleh orang-orang Arab. La haqiqata wa, ini kata beliau, la haqiqata wala majaz, la haqiqata wala majazan. Enggak pernah diucapkan oleh orang-orang Arab dalam bentuk hakikat atau dalam bentuk majaz. Enggak ada yang namanya al-mutakallim maknanya khaliqun lil kalam. Enggak ada itu. Enggak dalam bentuk hakikat, enggak dalam bentuk majaz. Jadi itu penipuan, pendustaan dari zaman silam oleh kaum Mu'tazilah. Ya, barakallahu fiikum. Nah, qala rahimahullah ta'ala, wallahu jalla wa ala wasafahu bi annahu kalamuh, dan Allah mensifati bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamnya, hatta yasma'a kalam Allah. Ini tadi ayat yang saya bacakan. Hingga si musyrikin yang dapat suaka politik, suaka keamanan, bukan suaka politik ya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Itu ayat sebelumnya. Dan apabila salah seorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan, suaka kepada kau, ajirhu, maka berilah dia perlindungan. Hatta yasma'a kalamullah, hingga dia mendengar kalamullah. Artinya kalamullah masmu', didengar. Bahkan kata para ulama, diantaranya ialah Abu Usman As-Sabuni di kitab Al-Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, dan yang lainnya. Kalamullah ialah yang didengar, al-maktub yang ditulis di lauh, yang ditulis di papan tulis, yang tertulis di Al-Quran, di mushaf, itu semuanya kalamullah. Paham dulu sini. Makanya para ulama menghukumi siapa saja yang merobek-robek, menghina Al-Quran, kufur. Karena dia berarti menghina kalamullah. Menghina Al-Quran, merobek-robek Al-Quran, mengotori Al-Quran dengan sengaja, membakar Quran dengan sengaja tanpa tujuan yang benar. Kalau ada tujuan yang benar, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Misalkan Al-Quran salah cetak atau yang lainnya tercecer, para ulama menasihati jangan dibuang tong sampah, dibakar, ya. Nah, atau simpan di tempat yang aman. Nah, kalau ada orang yang melecehkan mushaf Quran, kenapa dihukumi kufur oleh para ulama? Karena Al-Quran bukan hanya kalamullah yang diyakini Asy'ariyah, kalam nafsi bila sautin wala harfin, bila aswat wala huruf, tapi juga Al-Quran masmu' yang didengar, yang ditulis. Paham itu di sini? Ya, yang ditulis.
Qala rahimahullah ta'ala, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka menginginkan untuk mengganti kalam Allah. Yaitu tatkala orang-orang kafir mereka berupaya untuk mentahrif, mengganti-ganti kalam Allah, dan Allah menamakannya firman-Nya tersebut dengan kalam Allah. Wa wasafahu bi annahu kalamuh, maka Allah mensifatinya bahwa itu adalah kalamnya. Wa annahu huwal ladzi anzalahu, dan Al-Qur'an itu ialah yang diturunkannya. Ammal Asy'ariyah, adapun Asy'ariyah. Asy'ariyah jamak dari Asy'ariyah. Ya, jamak dari Asy'ariyah. Asy'ariyah dengan wazan mafa'il. Ya, perhatikan. Asy'ariyah tadi sudah saya sebutkan penyimpangannya. Yang disebutkan oleh Syekh di sini ialah yang berbeda dengan tadi yang saya sebutkan. Ya. Yang terpenting dari Asy'ariyah, mereka meyakini Quran itu tanpa suara, tanpa huruf. Yang kedua, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu hanya azali, bukan abadi. La yatajazza wa la yata'abbad. Kemudian mereka meyakini Al-Quran tersebut itu ketika Allah berfirman kepada Jibril, kepada Musa dan yang lainnya dari makhluk-makhluk yang Allah ajak bicara, itu kalam nafsi. Bima'nan wahid. Langsung hadir di relung kalbu siapa yang Allah ajak bicara. Tanpa huruf, tanpa suara. Ini i'tiqad yang batil dari Asy'ariyah. Nah, di sini Syekh menyebutkan kebatilan yang lainnya dari madhab Asy'ariyah. Amal Asy'ariyah, adapun orang-orang Asy'ari, fayaqulun, mereka mengatakan pendapat mereka ini. Innahu maktubun fil lauhil mahfuz. Sesungguhnya Al-Qur'an itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Wa inna Jibril akhadahu minal lauhil mahfuz wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril mengambil Quran tersebut dari Lauhul Mahfuz. Kenapa demikian Asy'ariyah berpendapat ini? Ini dibangun di atas akidah mereka bahwasanya Al-Quran bila harfin wala shaut, tanpa huruf, tanpa suara. Kalau Asy'ariyah mengatakan Jibril mendengarnya dari Allah, batilah keyakinan mereka yang sudah mereka bangun sejak awal, yang mereka ambil dari Kullabiyah. Karena yang berpendapat pertama kali ini bukan Asy'ariyah, tapi Kullabiyah. Yang Kullabiyah mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, bukan suara Allah yang didengar Jibril, tapi itu hanyalah ibaratun atau hikayatun anillah, ungkapan dari firman Allah azali dahulu. Gak ada lagi suara Allah, gak ada lagi. Ini akidah mereka. Habis ini ya, barakallahu. Nanti Asy'ariyah juga bingung sendiri. Ya, bingung sendiri tatkala mereka mendapati hadis ma min ahadin illa sayukallimuhullahu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba pun pasti tidaklah dia melainkan Allah akan berbicara dengannya pada hari kiamat, dan tidak ada antara seorang hamba tadi dengan Allah penterjemah. Pihak ketiga enggak ada. Langsung Allah berbicara dengannya. Asy'ariyah mungkin kebingungan di sini. Pada hari kiamat, apa nanti juga itu kalam nafsi azali, satu-satu hadir di relung qalbu masing-masing. Allah musta'an. Batil keyakinan Asy'ariyah. Apalagi nih, gara-gara mereka menolak kalam Allah itu dengan huruf dan suara, mereka mengatakan Jibril mengambilnya dari Lauhul Mahfuz. Tahu nggak makna Lauhul Mahfuz? Lauh Mahfud itu pahamannya. Mahfud apa artinya? Terjaga. Terjaga dari apa? Kata para ulama, mahfud al-taghir, terjaga dari perubahan. Gak ada namanya ya, pendapat ini dipilih oleh para ulama, tidak ada namanya takdir yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfud. Dalam hadis innallaha kataba maqadir al-khalaiq, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada revisi. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas, rufi al-qalam wa jaffati suhuf. Pena telah diangkat yang menulis Lauhul Mahfuz, dan lembaran Lauhul Mahfuz telah kering. Tidak ada revisi. Nah, ini yang pertama, Lauh Mahfuz yang pertama terjaga dari perubahan. Yang kedua terjaga dari apa? Dari diketahui oleh makhluk. Dari diketahui oleh makhluk.
Tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang bisa mengambilnya, tidak ada yang bisa menolehnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akidah Asy'ari. Ya, gara-gara mereka menolak Al-Qur'an itu ada suara, kalam Allah ada suara, maka mereka berpendapat Jibril mengambilnya dari Lauhul Mahfuz, bukan mendengar dari Allah. Wa nazala bihi ala Muhammad SAW. Baru nanti Jibril menurunkannya kepada Muhammad SAW. Maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan di sini, wa hadza qaulun batilun. Ini adalah pendapat yang batil. Fa inna Jibril, maka sesungguhnya Jibril lam ya'khudhu anil lauhil mahfuz. Jibril tidak mengambil Al-Qur'an tersebut dari Lauhul Mahfuz. Wa inna ma akhadahu anillahi azza wa jalla. Jibril mengambilnya dari Allah mubasyaratan secara langsung dengan mendengar firman Allah. Na'am huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Benar, Al-Qur'an itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Benar. Karena ketika Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, itu di masa hidup Rasulullah SAW, di masa hidup beliau. Sedangkan apa yang Allah Ta'ala firmankan tersebut sudah Allah tulis, Allah catat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhil mahfuz. Bahkan Quran itu Al-Quran yang mulia yang di Lauhul Mahfuz. Innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Sesungguhnya Al-Quran itu ada di induk kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ladaina, di sisi kami, la'aliyyun hakim. Yani Al-Quran bahwa maktubun fil lauhi bila syak. Itu Al-Quran tertulis di lauh tanpa ada keraguan. Lakin Jibril lam ya'khudhu 'anil lauh kama taqulul Asy'ariyah. Akan tapi Jibril tidak mengambil Quran dari lauh sebagaimana yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Wa inna ma akhadahu 'anillahi azza wa jalla. Hanya saja Jibril mengambil Al-Quran tersebut dari Allah azza wa jalla. Wa yanbaghi ma'rifatu hadza. Maka sudah sepatutnya mengetahui hal ini. Lianna hadza madhkurun fi aqaidil Asy'ariyah, karena hal ini disebutkan di kitab-kitab Asy'ariyah, di akidah-akidah mereka. Wa qad radda Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah taala ala hadzal qaul. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim ini mufti Saudi sebelum Syekh bin Baz, dan beliau adalah guru dari Syekh bin Baz. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh buta juga beliau guru dari Syekh bin Baz. Beliau juga buta namanya. Ya, beliau membantah pendapat ini fi risalatin, dalam sebuah risalah matbu'atin yang sudah dicetak, wahia aidan ma'a fatwa, dan ini juga disertai dengan fatwa beliau, fatwa beliau, samaha yang beliau berikan judul dengan al-jawabul wadih al-mustaqimu fi kayfiyati nuzulil Qur'ani al-karimi. Yaitu kitab beliau berjudul Jawabul Wadih al-Mustaqim fi Kayfiyati Nuzulil Qur'anil Karim. Wa radda ala hadzal qaul wa abtalah. Beliau membantah pendapat ini, yaitu Asy'ari berpendapat bahwasanya Jibril mengambil Quran dari Lauhul Mahfuz, bukan dari Allah. Dan beliau menjadikan pendapat tersebut menjadi pendapat yang batil. Li'annal qawla bi'annahu aqadahu minal lauhil mahfuz wasilatun ila anna Allah khalaqahu fil lauhil mahfuz. Karena pendapat tadi, kalau Jibril mengambilnya dari Lauhul Mahfuz, ini adalah wasilah, sarana kepada pendapat bahwa Allah menciptakannya di Lauhul Mahfuz. Kalau sudah diciptakan berarti makhluk. Naudzubillah. Kama taquluhul Jahmiyah, berarti ini sebagaimana dikatakan oleh kaum Jahmiyah. Fahada ma'khudun, ya, fahada ma'khudun min qaulil Jahmiyah. Kalau begitu ini diambil dari pendapat Jahmiyah. Wa huwa qaulun batilun yajibut at-tanbihu alaih. Ini adalah pendapat yang batil yang wajib kita waspada, berhati-hati atas hal ini. Allahu jalla wa ala min sifatihi al-fi'liyati annahu yatakallam. Dan Allah azza wa jalla dari di antara sifat-sifatnya fi'liyah, dia yatakallam, dia Allah berbicara. Kama annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumiit wa yudabbir wa yasha'u wa yuridu. Bukan yasha'a, ya, yasha'u. Sebagaimana Allah yakhluq, dia menciptakan, wa yarzuq, dia memberi rezeki, wa yuhyi, dia menghidupkan, wa yumiit, dia mematikan,
Wa yudabbir, mengatur alam semesta ini. Wa yasha'u, dia memiliki kehendak. Wa yuridu, dan dia memiliki berkeinginan bahwa subhanahu wa ta'ala yatakallam kalaman yaliqu bi jalalihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan sebuah pembicaraan yang yaliqu bi jalalihi, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kasairi sifatihi, seperti sifat-sifat lainnya. Sifat-sifat Allah yang lainnya kita imani dengan 4 kaidah, yaitu bila ta'til, tanpa menolaknya. Kaidah yang kedua, bila tahrif, tanpa memalingkan ke makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Kaidah yang ketiga, bila tasbih, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Kaidah yang keempat, bila takyif, tanpa memikirkan bentuk sifat tersebut. Bisa dipahami sini 4 kaidah ini. Kemudian Syekh melanjutkan, yatakallamu mata syaa, maka Allah berbicara mata syaa, kapan saja Allah kehendaki, bima syaa idza syaa, dengan siapa saja yang Dia kehendaki, idza syaa, tatkala Dia kehendaki. Wa kalamuhu qadimun naw hadithul ahad. Nah, kalamullah qadimun naw, nau'nya itu qadim. Jenis kalam Allah itu qadim, azali, dahulu. Tapi hadisul ahad, rinciannya hadis, baru. Ya, oleh karena itulah kalam Allah tidak hanya abadi tapi juga tidak hanya azali tapi juga abadi. Maka kalam Allah itu sifat sifat Allah 2 sekaligus. Paham gak ini? Yang namanya sifat Allah itu terbagi menjadi 2. Ada namanya sifat zatiyah, satu lagi sifat fi'liyah. Apa definisi atau perbedaan yang paling mudah dipahami? Gini, kalau sifat zatiyah itu sifat yang tidak lepas dari Allah. Allah selalu bersifat dengan itu. Sifat pendengar, sifat ilmu, sifat melihat. Ini Allah selalu bersifat dengan sifat itu. Sifat ulu, tinggi, di atas. Itu Allah selalu bersifat dengan sifat itu. Ini namanya sifat dzatiyah. Paham sini? Nah, ada namanya sifat fi'liyah, perbuatan, atau dinamakan oleh para ulama dengan sifat ikhtiyariyah. Yaitu sifat yang Allah terkadang melakukannya kapan Allah kehendaki, kapan Allah tinggalkan, dan Allah meninggalkannya kapan Allah kehendaki. Semisal sifat beristiwa di atas arsy. Sifat beristiwa di atas arsy itu adalah sifat fi'liyah. Ya, dahulu belum ada arsy. Dahulu belum ada arsy. Kemudian Allah ciptakan arsy, Allah masih belum beristiwa di atas arsy. Tapi Allah punya sifat ulu, tinggi. Ini sifat dzatiyah. Allah sifat ulu itu senantiasa ada pada Allah, tidak lepas. Paham sini? Nah, kemudian Allah ciptakan arsy, Allah masih belum beristiwa di atas arsy. Karena arsy itu lebih dulu Allah ciptakan dibandingkan dengan langit dan bumi. Bahkan lebih dulu Allah ciptakan dibandingkan dengan kolam. Pendapat yang paling kuat. Bahkan air yang berada di bawah arsy, kata Syekh Al-Utsaimin di syarah Taqrib Tadmuriyah, itu lebih dahulu daripada kolam. Daripada kolam pena yang mencatat takdir. Nah, kemudian Allah ciptakan arsy. Allah belum beristiwa di atas arsy. Kapan Allah beristiwa di atas arsy? Setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Dia beristiwa di atas arsy. Artinya sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah belum beristiwa di atas arsy. Maka sifat istiwa di atas arsy itu sifat fi'liyah. Sifat nuzul, inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi thulusil lailil akhir. Rabb kalian turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, itu sifat fi'liyah. Artinya dari sini. Nah, adapun sifat kalam itu dua-duanya. Sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah dalam artian Allah tidak bisu, Allah berbicara. Ini sifat dzatiyah, ada pada Allah.
Sifat fi'liyah yaitu Allah tidak diam, berbicara, menyampaikan, berfirman kepada Jibril, kepada hamba nanti di hari kiamat, bahkan kepada penduduk jannah nanti di surga. Kepada Nabi Musa itu namanya sifat fi'liyah. Jadi sifat kalam itu terbagi langsung menjadi dua. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat yang lain istiwa di atas arsy hanya sifat fi'liyah. Sifat ulu tinggi itu hanya sifat dzatiyah. Paham sini bibit. Ya. Nah, kalamullah kalamun naw hadisul ahad. Ya, paham di sini ya. Nau'nya itu qadim jenisnya. Hadisul ahad rinciannya baru. Bimana? Maknanya adalah annahu yatakallam idza syaa. Bahwa Allah berbicara kapan ia kehendaki. Yatakallam bil Qur'an waqta nuzulihi. Allah berfirman dengan Quran di waktu turunnya. Di waktu turunnya. Ketika Allah berbicara kepada Jibril saat itulah. Wa yukallimu Jibril, dan Allah mengajak bicara Jibril. Ya. Allah mengajak bicara Jibril. Wa kallama Musa, dan Allah mengajak bicara Musa. Wa kallama nabiyana Muhammad sallallahu, dan Allah mengajak bicara Nabi kita Muhammad sallallahu Lailatul Isra. Ya. Wa qabla dzalika kallama Adam alaihissalam, dan sebelum itu Allah berbicara kepada Adam alaihissalam. Jadi hanya Nabi yang diajak bicara oleh Allah itu hanya 3. Yang diajak bicara oleh Allah Nabi itu hanya berapa? 3, yaitu Adam. Dalam Ratib Zahiban disebutkan Adam itu Nabiun Mukallamun, Nabi yang diajak bicara. Yang kedua Musa, Musa jelas. Wa kallama Musa taklima. Yang ketiga Rasulullah SAW. Kapan itu? Ketika Lailatul Isra. 3. Yang lainnya enggak diajak bicara langsung. Yang lain tidak diajak bicara langsung. Nah, diajak bicara langsung ini ada kemuliaan. Oleh karena itulah Nabi Musa alaihissalam dapat julukan. Apa julukannya? Kalimullah, yaitu Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Ya. Paham ya sini? Baik, barakallahu. Kalau Allah tidak berbicara, yang berbicara Musa, apa julukan itu? Apa maknanya? Julukan itu siapa yang memberi? Siapa yang memberi julukan itu? Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berdebat dengan Musa alaihissalam di hari kiamat kelak. Ya, ketika Nabi Musa berkata pada Adam, "Wahai Adam, anta abuna. Khayyabtana, engkau telah mengecewakan kami. Akhrajtana minal jannah. Gara-gara engkau mengeluarkan kami dari surga." Wah, Adam enggak terima. Kata Adam, ya, maka Adam hendak mendudukan masalahnya. Wahai Musa, kamu sadar dong, ini takdir, musibah ini takdir. Maka Nabi Adam mengajak Musa, berdialog dengan Musa, memposisikan diri Musa pada posisi yang benar. Anta kalimullah ya Musa. Wahai Musa, engkau adalah orang yang diajak bicara oleh Allah. Jadi Adam hendak menyadarkan Musa, engkau ini orang yang berilmu, orang yang mulia, harusnya paham. Gitu. Ya. Bahkan Allah menulis Taurat untukmu biyadihi, dengan tangannya langsung Allah. Dengan tangan langsung Allah. Ini sekaligus bantahan bagi kaum Asy'ariyah yang berpendapat bahwasanya sifat tangan itu maknanya adalah quwwah, nikmah, qudrah. Penulis ya dengan kekuatan, dengan irad, dengan qudrah, iya. Tapi ini dengan tangan, wah, baru Nabi Musa sadar. Ya, dalam riwayat maka Nabi Adam mengalahkan Musa dalam perdebatan tersebut, dialog tersebut. Kalau dikatakan Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah, apa fungsinya? Ya, laqab julukan Nabi Musa kalimullah, apa fungsinya? Semuanya juga diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat kelak, ya enggak? Ma min abdin illa sayukallimullahu yaumal kiamat. Adalah seorang hamba yang manapun pasti dia akan diajak bicara oleh Allah. Semuanya juga ada. Apa fungsinya? Ya, kalimullah dari Nabi Adam kepada Musa tersebut. Nah, qala, mana lagi sekarang? Wa yatakallamu yaumal qiyamah, dan Allah berbicara pada hari kiamat. Wa yuhasibun nas, Allah akan menghisab para hamba.
wa yukallimul mu'minin fil jannati wa yukallimunah, dan Allah akan berbicara kepada kaum mukminin di surga, dan mereka pun kaum mukminin mengajak bicara Allah. Bahwa yatakallamu bi kalamin qadimin naw', maka Allah berbicara dengan kalam qadimun naw', yaitu dengan kalam yang naw'-nya qadim, la bidayata lahu, yang tidak ada awalnya, azali, kasairi sifatihi, seperti sebagaimana seluruh sifat-sifatnya, hadisil ahad, tapi baru rinciannya. Ya, itulah terbagi-bagi, rinciannya baru. Pembicaraan Allah kepada kaumnya Musa beda pembicaraan Allah kepada umatnya Muhammad SAW. Ya, syariat Nabi Musa ada yang tidak berlaku bagi syariat Nabi Muhammad SAW. Maka rinciannya baru. Wal muslimuna, ya mana sekarang? Wasairul kutubi al-munazzalati alal anbiya'i kulluha kalamullah. Wasairul kutub, dan seluruh kitab-kitab al-munazzalah yang diturunkan kepada para nabi, kulluha, semuanya adalah kalamullah jalla wa ala. Minha al-Quran, di antaranya adalah Al-Quranul Karim, alladhi huwa a'dhamuha, yang Al-Quran inilah yang paling agungnya di antara kitab-kitab Allah. Alladhi ja'alahu Allahu muhaiminan 'alaiha, yang Allah menjadikan Al-Quran tersebut sebagai ujian 'alaiha, atas kitab-kitab yang lainnya. Bahwa kalamuh, maka Al-Quran adalah kalamnya jalla wa ala, haqiqatan la majazan, secara hakiki bukan majaz. Munazzalun minhu ghairu makhluq, diturunkan dari Allah, bukan makhluk. Hada madhabu ahli sunnati wal jamaah, inilah madhab ahli sunnati wal jamaah. Wa yusarrihuna bihada, dan mereka menjelaskan hal ini dengan sejelas-jelasnya. Tapi sudah jam 9 ya, masih panjang ya, kelar. Jadi kalau Allah isbat kalam itu nanti 2 sesi, ya. Dan yang beliau jelaskan di sini ini sebenarnya nggak terlalu mendetail, ya, nggak terlalu mendetail, tidak seperti di kitab-kitab mutawwalah yang panjang, penuh dengan rudud, bantahan, penjelasan. Tapi apa yang Syekh sampaikan di sini ini cukup insya Allah untuk memberikan pemahaman insyaallah biidznillah bahwa mazhab Ahlussunnah demikian. Ya, saya rasa cukup. Ya, ada yang mau ditanyakan enggak? Ya? Ya, subhanallah.